orang besar tidak pernah mau membela dirinya. Para ulama jarang membela dirinya, tapi Anda perlu membela ulama. Misalnya kita punya guru misalnya. Lalu ada orang memfitnah dia, menghinakan beliau. Momen beliau seorang guru akan diam. Karena beliau memilih besar mulia di hadapan Allah. Tapi kita sebagai murid kalau diam nggak punya cemburu dong. Nggak punya cemburu, termasuk pemfitnah besar ini. Bahkan mungkin Anda sebagai seorang, jangankan murid dengan sahabat. Anda bersahabat, ini hati-hati ya. Anda punya sahabat. Tak taunya sahabat Anda ini ternyata difitnah oleh seseorang dan ngomongnya di depan Anda. Anda tahu yang benar, tapi orang lain berbicara yang tidak benar. Kalau Anda diam saja, Anda khianat dengan sahabat Anda. Anda harus bilang, oh mohon maaf, saya yang tahu tentang dia. Harus ngomong gitu. Anda sebagai seorang murid, saya sebagai murid tidak terima. Kenapa? Guru saya tidak seperti itu. Kalau Anda diam, Anda tidak punya cemburu. Fitnah di hati Anda sendiri. Anda sebagai seorang murid membela, iya. Tapi kalau Anda dihina di diri Anda sendiri, maka Anda boleh sabar. Atau tetangga Anda difitnah sama seseorang, Anda perlu membela. Tetangga Anda, jangankan kok guru, tetangga difitnah. Bisa tetangga difitnah zina, difitnah ini. Misalnya ada laki-laki masuk, contohnya heboh sak kampung, wah ibu janda itu datangi laki-laki zina dan sebagainya. Anda tahu bahasanya itu adalah adiknya atau bukan sepupunya, adiknya atau pamannya. Anda wajib jelaskan, bu bukan, itu saudaranya. Saya tahu, wajib. Kalau Anda diam-diam, berarti Anda merelakan dia difitnah, maka Anda bagian daripada dosa. Ini babnya. Hati-hati, jangan membawa menyebarkan aibnya orang, mencemarkan nama baik. Kalau orang yang dicemarkan, Anda boleh sabar. Tapi kalau Anda melihat nama baik seseorang dicemarkan, maka Anda punya kewajiban membela kehormatan seorang muslim. Karena seorang muslim ini, jika seorang muslim adalah harkat martabat Islam itu sendiri. Ini harus Islam difitnah, seorang ulama difitnah. Ini kita harus membela dong. Ulama difitnah, kita wajib membela. Kalau beliau sendiri, dia mungkin tidak memberi jawaban apapun. Mungkin dia memberi jawaban karena dia ngerti kemuliaan di hadapan Allah yang beliau cari, karena beliau orang ikhlas. Tapi kita sebagai murid, sebagai pecinta beliau, wajib membela. Ini harus difahami. Dan mungkin ulama tersebut melarang, jangan. Iya Syekh, ya Kiai, ya Habib, ya Ustadz, Anda melarang kami. Itu hak Anda sebagai seorang ulama karena pengen besar di hadapan Allah. Tapi saya sebagai seorang murid tidak bisa Anda larang. Saya harus membela Anda. Itu hak. Itu hak, harus begitu sebagai seorang murid. Jangan gurunya direndahkan, dicaci, difitnah dan sebagainya, diam, berarti iman Anda juga nggak ada. Kenapa? Ini menjadi sebab permasalahan adalah di saat sudah tidak ada kecemburuan kita kepada saudara kita, sahabat kita, tetangga kita, guru kita. Nabi Muhammad dicaci, diam saja. Nabi memang tidak marah di saat diolok. Lihat, kan Nabi dimarah, Nabi diludahi sama seseorang. Lihat ceritanya. Nabi diludahi oleh seseorang. Nah, ini ada kemarin beberapa waktu yang lalu menulis, Nabi saja dimarahi, dicaci maki tidak marah, kok kenapa kita ikut marah? Oh, dia dungu dia. Nabi memang kalau dicaci tidak marah karena zatnya Nabi yang dicaci. Tapi kalau sudah Allah, nah agama yang dinodai, marah. Nabi kalau dicaci diam saja. Tapi kita mendengar Nabi dicaci, kita harus marah karena iman kita. Kalau kita mencaci Nabi kafir, melihat orang mencaci Nabi, kok kita diam, munafik hati kita. Al-Quran, lihat, Al-Quran mulia, nggak ada yang bisa merendahkan Al-Quran. Ya'lu wa la yu'la alaihi. Selalu tinggi Al-Quran, tapi ada orang merendahkan Al-Quran. Lalu kita sok Al-Quran kapanpun, sampai dan dimanapun tetap mulia. Biarpun dihinakan oleh seseorang tetap mulia. Nggak perlu kita ribut-ribut. Oh, dungu. Dungu, Al-Quran dihinakan, kita wajib membela karena itu urusan iman kita. Adapun Al-Quran tidak ada yang bisa menghinakan. Biasanya ini orang salah di dalam memahami makna ini. Semoga Allah menjaga guru-guru kita, ulama-ulama kita, agama kita, menjaga kaum muslimin, dan semoga Allah menjaga lidah kita sehingga lidah kita tidak mudah menggunjing seseorang, tidak mudah menfitnah seseorang, tidak pernah menjadikan orang itu nama baiknya ternodai gara-gara lidah kita.